Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sudah pada berbuka ya yang bagi yang menjalankan ibadah puasa ya? Baik, untuk PowerPoint-nya bisa terlihat PowerPoint materi kita pada malam ini. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, materi kita pada malam hari ini ya terkait tentang nilai-nilai anti korupsi ya. Nah, jadi ini pertemuan yang ke-7 ya. Nah, nilai-nilai anti korupsi itu yang kita bahas nanti meliputi ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kemudian pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Ya, jadi nilai-nilai yang ada yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi ya. Pertama adalah kejujuran ya. Jadi kejujuran menurut Sugono ya, jujur di sini adalah lurus hati ya, tidak berbohong dan juga tidak curang ya. Jadi jujur ini merupakan salah satu sifat ya yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa ya. Jadi sifat jujur ini jika tidak ada kita tanpa sifat jujur maka tidak akan dipercaya ya kita dalam kehidupan sosial kita. Nah, misalnya ya, nilai kejujuran dalam kehidupan kampus ya, ini kita akan diwarnai dengan budaya akademik ya. Nah, tentunya dalam hal mahasiswa ya, akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain jika kita tidak ada nilai-nilai kejujuran ya. Jadi kejujuran, prinsip kejujuran ini harus kita pegang teguh ya oleh setiap mahasiswa ya pada masa ini untuk dapat memupuk dan membentuk karakter mulia ya di dalam setiap pribadi mahasiswa ya. Nah, kemudian masuk kepada kepedulian. Nilai-nilai yang kedua adalah kepedulian. Kepedulian di sini sangat penting bagi seorang mahasiswa ya di dalam kehidupan di kampus maupun di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, kalian ini ya perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan ya, baik lingkungan di dalam kampus maupun juga di luar kampus ya. Nah, seorang mahasiswa tentunya dituntut agar peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus ya, kemudian terhadap pengelolaan sumber daya yang ada di kampus dan juga hal-hal yang berkembang di dalam kampus tentunya ya. Kemudian kemandirian. Nah, di sini mahasiswa ya diartikan sebagai bagaimana kita dapat mendewasakan diri ya, tidak tergantung dengan orang lain untuk mengerjakan suatu tugas maupun tanggung jawab ya. Nah, dengan karakter kemandirian ini mahasiswa dituntut untuk dapat mengerjakan semua tanggung jawab dengan usaha sendiri dan bukan dari orang lain ya. Jadi sangat penting untuk kemandirian. Kemudian yang keempat adalah kedisiplinan. Nah, disiplinan di sini kita taat dan patuh terhadap peraturan ya. Jadi dalam mengatur kehidupan di kampus ya, dari sisi akademik maka mahasiswa juga perlu disiplin ya. Bagaimana dapat mengatur dan mengelola waktu ya sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas ya, baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus ya. Kemudian kelima, tanggung jawab ya. Nah, di sini bagaimana ya kita wajib menanggung segala sesuatunya. Ya, kalau terjadi apa-apa ya boleh dituntut dan dipersalahkan dan diperkarakan.
Jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ya. Jadi mahasiswa ya memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab ya. Kemudian kerja keras ya. Nah, di sini bekerja keras didasari dengan adanya kemauan ya. Kemauan ya dengan ketekatan, ketekunan kita ya. Nah, diharapkan mahasiswa dapat berkembang ke taraf yang lebih tinggi ya, karena menguasai diri ya. Kemudian yang ketujuh adalah sederhana ya. Bagaimana gaya hidup mahasiswa diharapkan dapat sederhana ya, berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan temannya ya, dengan tidak membiasakan tidak hidup boros ya, hidup sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan ya. Kedelapan adalah keberanian ya. Jadi terkadang ya mahasiswa diberikan pekerjaan yang sukar, yaitu tentunya untuk menambah sikap keberanian ya. Kemudian keadilan, adil di sini tentunya karakter adil ya, ini perlu dibina ya sejak masa perkuliahan. Jadi nantinya mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar ya. Nah, itu tadi adalah nilai-nilai anti korupsi ya, yang penting untuk dapat mencegah dari faktor internal terjadinya korupsi. Ya. Nah, kemudian kita ini bagaimana pencegahan dari sisi faktor eksternal ya, penyebab korupsi. Pertama itu adalah akuntabilitas. Nah, jadi di akuntabilitas di sini adalah kesesuaian kita ya antara aturan dan pelaksanaan kerja. Nah, jadi administrasinya ya tentunya dapat dilakukan secara akuntabilitas ya. Kemudian transparansi ya. Transparansi ini sangat penting karena pemberantasan korupsi tentunya dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan itu dilakukan secara terbuka. Kemudian ketiga, kewajaran. Nah, prinsip kewajaran ini untuk mencegah terjadinya manipulasi ya dalam penganggaran ya, baik dalam bentuk makap maupun ketidakwajaran lainnya. Keempat itu adalah kebijakan. Nah, di sini agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Ya. Kebijakan ini berperan untuk dapat mengatur tata interaksi ya, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Terakhir kelima adalah kontrol kebijakan. Ini upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengkriminalisasi semua bentuk korupsi. Nah, jadi itulah nilai-nilai dari sisi korupsi dan juga prinsip-prinsip dari anti korupsi ya, dan juga bagaimana pencegahan dari sisi faktor eksternal penyebab korupsi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Sebelum lanjut kita ke materi berikutnya. Ke materi berikutnya itu adalah pertemuan ke-8, itu UTS ya. Silahkan, ada yang mau memberikan tanggapan atau kita lanjut? Gimana, kita lanjut? Lanjut, Pak. Oke, baik. Ini kita lanjut ke pertemuan 8 itu adalah UTS ya. Ujian tengah semester. Nah, ini dia ujian tengah semesternya ya, yaitu